Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Naufal Wahyu, dan NIM 11066, dan juga ada Muhammad Rano Panetrias dengan NIM M311906. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pengajuan pembuatan sertifikat tanah. Yang pertama, untuk deskripsi singkat sistem, silakan akan dijelaskan oleh Mas Rano. Oke. Jadi sistem informasi ini dapat digunakan oleh semua masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah dengan cara online, dengan catatan berkas-berkas yang diinputkan sudah divalidasi oleh pihak BPN atau Kementerian Pertanahan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nova. Lalu setelah ini ada ERD diagram. Untuk ERD sendiri, yang pertama ada pemohon. Di pemohon ini terdapat ID pemohon. Ini integer, lalu ada nama, varchar, panjangnya 100, lalu ada NIK, integer 50, dan juga ada nomor KK, integer panjangnya 50. Lalu setelah itu pemohon akan mengajukan permohonan. Dalam permohonan ini ada ID permohonan, ada integer, lalu nama pemohon, varchar sepanjang 100 karakter, lalu ada nick pemohon, integer sepanjang 50 karakter, ada nomor KK pemohon, lalu ada SHGB, ada izin mendirikan bangunan, lalu ada SPPT PBB, dan ada pernyataan kepemilikan lahan. Berikut ini adalah persyaratan yang dibutuhkan oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah. Nah, lalu ada sertifikat. Di sertifikat ini terdapat ID sertifikat INT, ada nama pemilik, varchar, dengan panjang 100, lalu ada luas tanah, integer juga, lalu setelah itu ada lokasi tanah, varchar, nomor sertifikat, integer, lalu ada nama petugas, nama perangkat desa, dan juga ada nama atau tanda tanah. Lalu untuk SHGB, izin mendirikan bangunan, dan seterusnya masih sama seperti yang ada di permohonan, yaitu persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan sertifikat. Lalu ada beberapa aktor di sini, yaitu ada petugas BPN, ada perangkat desa, dan juga tetangga tanah. Ketiga dia ini, ya silakan. Menambahkan Pak, jadi lokasi tanah kan itu varchar, dengan catatan itu koordinat tanahnya kan ya untuk kita. Oke, itu aja sih. Lanjut Pak. Lalu untuk ketiga pihak ini, petugas BPN, perangkat desa, dan tetangga tanah yang dibutuhkan untuk juga untuk proses pembuatan sertifikat, salah satunya mereka akan menandatangani sertifikat yang nantinya akan dibuat. Pada aktor petugas BPN ada ID petugas, integer, ada nama, dan juga NIP. Lalu di perangkat desa ada ID perangkat sama integer juga, lalu ada nama dan juga NIK. Dan di tetangga tanah ada ID tetangga, integer, nama, dan juga NIK. Mungkin ada tambahan dari Mas Rano dulu sebelum pindah slide. Udah Pak. Selanjutnya ada DFD diagram. Ini untuk DFD diagram sendiri ini sebuah proses dari login, membuat akun hingga mengajukan permohonan hingga selesai. Yang pertama ada pemohon melakukan login atau registrasi. Lalu setelah itu ketika pemohon registrasi, sistem akan mengumpulkan informasi data dari user yang diinputkan pada saat registrasi, lalu akan
di administrasi akan dikelola oleh admin. Lalu pemohon yang sudah memiliki akun atau sudah meregistrasi bisa langsung mengajukan permohonan. Nah, ketika pemohon mengajukan permohonan, pemohon diharuskan untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Lalu akan dikelola oleh admin. Berkas-berkas yang sudah diupload akan dikelola oleh admin. Lalu setelah dikelola oleh admin, admin akan memproses dan memberikan persyaratan dan yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang akan memproses. Yang pertama, admin akan mengupload gambar peta. Gambar peta ini bisa diperoleh dari survei di tempat secara langsung atau mungkin menggunakan teknologi Google Maps dan satelit. Lalu setelah gambar peta diupload, berkas akan dibuat menjadi berkas data sertifikat. Lalu di bawah ada tetangga tanah dan panitia perangkat desa yang akan menandatangani segala berkas yang sudah diproses. Nah, setelah ditandatangani oleh tetangga tanah dan panitia dan perangkat desa, lalu sertifikat sudah bisa diproses dan dibuat. Lalu setelah jadi, akan dilakukan upload oleh admin agar bisa di-download atau diunduh oleh pemohon. Untuk proses pembuatan selesai, pemohon bisa log out. Apakah ada tambahan dari Rano? Sudah cukup, Pak. Ya, ada desain UI UX, desain tampilan yang akan dijelaskan oleh Rano. Silakan. Oke, jadi yang pertama adalah halaman masuk untuk menginputkan email dan password. Lanjut, Pak, jika belum mendaftar, jadi akan mendaftar ke halaman registrasi. Nah, untuk halaman registrasi ada nama lengkap, nick, email, dan kata sandi. Oke, lanjut, Pak. Nah, data sertifikat ini diinputkan oleh user yang pemohon atau user yang akan membuat sertifikat tanahnya. Lalu ini juga ini daftar berkas, yaitu ada sertifikat asli hak guna bangunan, surat izin mendirikan bangunan, identitas diri dari pemohon, SPPT atau SPPT dan PBB, surat pernyataan pengikatan. Oke, lanjut. Nah, untuk upload gambar tanah itu dilakukan oleh admin BPN untuk menguploadkan peta dari tanah tersebut. Lanjut. Oke, penutup. Untuk penutup bisa disampaikan oleh Nopal. Oke, baik. Untuk penutup, sebagai evaluasi, mungkin evaluasinya adalah kurangnya manajemen waktu ya, sehingga pembuatan perancangan sistem ini mungkin terkesan agak terburu-buru dan mungkin banyak yang miss karena kesibukan masing-masing. Terus kami juga mungkin belum bisa atau kurang bisa memanajemen waktu untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah yang satu dengan yang lainnya dan juga kesibukan di luar yang lain, entah organisasi atau kegiatan yang di luar. Lalu untuk evaluasi yang lain mungkin dari Mas Rano ada evaluasi dulu. Mungkin kalau dari aku, kesulitan kita komunikasi ya kurang begitu lancar. Kalau misalkan offline kan kita bisa lebih
enak komunikasinya. Dan mungkin dan kita juga kan nggak di satu daerah yang sama, jadi secara daring bisa dibilang sangat menghambat juga sih itu untuk evaluasi diri kita. Mungkin Oke, cukup untuk kedepannya, ya, terima kasih Mas Rano. Mungkin untuk kedepannya bisa mungkin diperbaiki entah cara komunikasinya atau bagaimana. Iya, Karena adanya pandemi juga yang menghambat kita untuk berkomunikasi secara langsung ya, sehingga tidak dapat berkomunikasi dan mewawancarai narasumber secara langsung, jadi hanya sebatas lewat WhatsApp atau mungkin video call yang barangkali agak sedikit menyulitkan daripada ketika bertemu langsung. Mungkin seperti itu evaluasi dari kami. Terima kasih. Baiklah, presentasi kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.